channel aku Nabila Des. Dan sebelum nonton video ini, kalian subscribe dulu dan nyalain loncengnya, oke? Dan banyak juga loh yang nonton tapi nggak subscribe sama like dan komen. Ntar kalau aku marah loh. Komen juga ya teman-teman. Assalamualaikum sahabat. Ceritanya aku jadi sahabat Kiki. Oke, this is my first time talking in front of you all. Karena memang sebenarnya aku nggak pernah ngomong depan kamera. Isinya YouTube aku itu isinya jalan-jalan doang dan yang ngerekam aku semua. Jadi aku ada di belakang kamera. Oke, kali ini aku mau bahas tentang sholawat karena jujur setiap aku upload story atau postan di Instagram tentang sholawat, banyak yang nanya aku emang bacanya apa sih, terus kenapa harus sholawat kayak gitu-gitu kan. Oke. Kalian bacakan thumbnailnya. Sebenarnya thumbnailnya ini nih yang bakal gue yang judul video ini sebenarnya gue belum bikin sih. Sebenarnya manfaatnya tuh banyak banget nih. Sholawat itu manfaat yang pertama itu, siapa bersalawat 1 kali, Allah bakal ngebalasnya 1 kali. Jadi kalau kalian salawat 1 kali, nanti akan dibalas 10 kali. Keren kan? Bersalawat 1 kali dihapus dosa 10 kali. Yang ketiga, bersalawat 1 kali diangkat derajatnya 10 kali. Terus juga bisa menambah syafaat Rasulullah. Dan yang terakhir, memudahkan terkabulnya doa. Jujur, setelah gue salawat ini, banyak banget perubahan dalam hidup gue yang kayak bener-bener berubah banget hidup gue, kayak 180 derajat. Kalau 360 derajat terbalik lagi dong, ya kan? Oke, banyak yang nanya bacanya apa sih gitu kan. Ini gue singkat-singkat aja karena sejujurnya gue juga bingung mau ngomong apa. Bacanya apa sih? Sebenarnya bacanya itu cuma sedikit, Allahumma sholli ala Muhammad, ya kan? Itu tuh sholawat Nabi. Tapi sejujurnya gue pribadi ditambahin jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lebih afdol aja gak sih? Mungkin udah terbiasa karena kan itu bacaannya ada di syahadat tuh kalau lagi sholat. Oke, terus bacanya berapa kali sih dalam sehari? Kalau misalnya kalian baru pertama kali mau mulai sholawat, ya udah pelan-pelan aja, yang kayak sehari 100 dulu, terus besoknya makin dipush lagi jadi sehari 200, habis itu 300, 400. Kalau misalnya kalian udah terbiasa, kalian bisa coba dalam sehari itu 1000 kali sholawat. Jujur waktu pertama kali aku pun belajar sholawat, sehari kayak cuma 100, 200, 300, tapi makin kesini yang sehari minimal 1000 atau 2000. Ya alhamdulillah ya sesuatu. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, wajar kok. Oke. Nanti aku bakal ngasih tayangan videonya. Bukan tayangan sih, ini videonya. Ini aku jadi mulai sholawat itu dari tahun 2000 berapa ya, lupa lah tahun 2000 berapa. Aku tulis nih sholawatnya, hari ini berapa, hari ini berapa, hari ini berapa. Terus lama-lama oh makin ada peningkatan nih. Berarti kan kita semakin, maksudnya semakin termotivasi untuk semakin maju gitu gak sih? Yain aja sih, gue juga bingung. Terus ini list sholawat yang tadi aku bilang. Ini tuh aku tulis satu-satu. Terus kenapa sih harus sholawat gitu kan? Jadi dulu tuh gue pernah punya hajat gitu deh kalau nggak salah. Ya dulu gue pernah punya hajat. Terus teman gue si Askia dia bilang, tau gak sih Bel, dia bilang dulu Wirda Mansur pernah pengen mau MacBook. Terus dia sama dia disolawatin terus tiap hari disolawatin terus. Nggak taunya dia beneran dapat MacBook itu cuy. Terus gue kayak serius nggak sih? Ya udahlah, akhirnya dimulai itu gue mulai sholawat tuh. Nah terus yang bikin gue maju lagi nih ya, jadi gue tuh lagi pengen sesuatu. Terus karena sholawat itu, misalnya gue pengen satu harapan nih, gara-gara sholawat itu harapan-harapan yang gak gue inginkan aja bisa tercapai cuy. Dan kayak 2 atau 3 atau 4 harapan yang gak gue harapkan aja bisa tercapai. Apalagi dengan harapan yang lagu lo pengenin, yang lo selawatin dengan kenceng, itu tercapai. Keren banget. Dan lo tau gak sih, setahu gue, amalan yang mau ria sekalipun atau lo mau pamerin tapi pahalanya gak akan hilang gitu, itu cuma sholawat. Ya tapi kan ya pahala hanya Allah yang tahu, tapi ya kan, tapi setahu gue kayak gitu. Cuma kalau salah ya mohon maaf ya enggak. Nah oke, sekarang gue mau sharing tentang sesuai dengan thumbnailnya
Yang pertama, diterima S2 di ITB. Karena sejujurnya bukannya gue mau pamer kamu gimana ya, dulu waktu gue S1 itu tuh gue pengen banget masuk SBM ITB, Sekolah Bisnis Manajemen. Tapi gue udah merasa down, yang kayak saingannya banyak banget, dan lo tau kayak biaya per semesternya 20 juta. Wah gila, itu mahal banget. Yang kayak masalahnya kalau jurusan-jurusan lain tuh nggak semahal itu kan. Ya udah akhirnya gue mundur. Ya udah akhirnya waktu SMA itu udah nyalinya ciut, udah nggak mau daftar ITB lagi. Akhirnya udah S2 gue coba. Gue cuma nyoba aja cuy, dan ternyata alhamdulillah dapet. Dan lo tau ITB itu yang jurusan yang gue mau, ini dia cuma nerima 25 orang. Maksudnya ITB termasuk sekolah universitas bagus, dan yang terima juga cuma 25 orang sekelas. Kebayang gak sih lo seorang gue gak pernah belajar? Ya begitulah. Terus yang kedua, dapat beasiswa ke Rusia. Yang ini nih, yang sangat-sangat unpredictable gitu. Jadi gue tuh ceritanya mau kuliah nih, cuma gue bingung mau kuliah di mana kan. Yaudah gue search aja beasiswa. Adalah beasiswa Rusia. Ya udahlah, gue coba apply nih. Sedangkan persyaratannya banyak banget nih ya, dari motivation letter, dari abstrak, dari MCU, medical check up. Dan lo tau gak sih, gue itu daftar medical check up itu kan, medical check up itu harus TBC, harus hepatitis gitu-gitu kan. Sedangkan gue itu daftar cuma pakai TBC. Dan lo tau gak sih, sertifikat insurance, bukan insurance, sertifikat medical check up itu sertifikat medical check up itu gue punya waktu 2018, waktu gue mau bikin visa waktu itu. Dan gue buat daftar 2020 ini, dan itu udah expired. Lu pernah menyangka gak sih itu udah expired, dan gue coba daftar aja asal-asalan, sedangkan itu udah expired, harusnya kan udah nggak berlaku lah gitu. Terus gue pilih universitasnya asal-asalan, dan kayak sumpah gue nggak nyangka banget pas gue dapet email. Lu bayangin aja nih ya, di dalam 2 hari 1 malam gue dapet email barengan, ITB lulus sama Rusia lulus. Wah gue bingung banget kan, ya Allah, gue nggak nyangka maksudnya bisa dapet semua itu gitu loh, yang kayak wah gila. Cuma sekarang untuk akhirnya gue pilih Rusia sih, alhamdulillah. Cuma gue beasiswa Rusianya gue udah lulus nih, cuma untuk diterima universitasnya pilihannya yang mana belum tahu gitu. Oke, yang ketiga, rezeki lancar terus. Jujur aja jujur aja selama ini tuh rezeki gue tuh lancar terus, alhamdulillah banget. Maksudnya rezeki tuh nggak harus dari uang sih sebenarnya ya kan, tapi kayak gue tuh selama ini selalu punya uang gitu, ngerti gak sih, yang kayak semuanya tuh nggak terduga. Misalnya kayak gue lagi nggak punya duit nih, terus tiba-tiba aja ada aja rezekinya. Kayak kemarin tuh gue lagi nggak punya duit kan, terus gue cek lah internet banking di HP gue, karena HP gue tuh internet bankingnya nggak bisa buat transaksi gitu, cuma bisa buat cek saldo gitu. Terus pas gue cek saldo, ada masuk duit, kata gue ini dari mana. Terus gue baru oh iya, ini gajian gue udah selesai, maksudnya gajian gue ngajar, maksudnya posisinya gaji itu masuk ketika gue lagi nggak punya duit gitu. Yang kayak wah gila sih, Allah tuh tahu maksudnya ketika lo lagi butuh pasti bakal dikasih gitu. Jalan-jalan ke Eropa nih contohnya. Waktu itu gue pergi ke Turki. Turki kan jatuhnya Asia Eropa kan, dan gue pergi kedua-duanya, Asia sama Eropa. H-1 gue mau berangkat itu gue belum punya duit sama sekali. Maksudnya gue di Eropa itu selama 8 minggu. 8 minggu itu butuh uang yang lumayan lah gitu maksudnya. Ya udah, maksudnya gue bener-bener gak punya duit saat itu. Kayak nyokap gue sama bokap gue juga belum punya duit waktu gue mau berangkat. Dan lo tau, H-1 rezekinya ada aja gue dapet duit itu buat berangkat, ya kan. Maksudnya rezekinya emang nggak ada yang tahu. Tapi ya ketika gue berpikir lagi nggak ada duit nih, tapi gue selalu percaya nanti ketika gue butuh pasti Allah bakal ngasih rezeki itu. Trust me, it works. Oke. Yang ke berapa ini, bisa keluar negeri. Tapi ya ini jujurnya bisa keluar negeri ini sesuai yang tadi gue bilang, yang Askia bilang,
Jadi gue itu lagi pengen sesuatu, tapi ternyata dapet rezeki yang lain, yaitu bisa keluar negeri, dan itu langsung ke 2 negara kayak Malaysia sama Thailand kalau nggak salah. Maksudnya gue lagi nggak berdoa itu, gue lagi pengen kesana, gue lagi nggak pengen kesana, tapi bisa. Keren kan? Terus terakhir cepet diterima kerja. Jujur waktu itu gue magang di Bank Indonesia sama di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Waktu gue di OJK, waktu pertama kali gue magang itu di BI. Waktu gue magang di BI itu, gue ngajuin itu hari Senin. Hari Rabu gue langsung dipanggil dong kalau gue bisa langsung kerja di BI itu. Kayak cepet banget cuy dipanggilnya. Itu gak nyangka banget, dan gue diterima di audit internal. Terus yang kedua gue magang di OJK. Gue juga gitu sama. Gue ngajuin, gue lupa hari apa, dan itu benar-benar gue langsung dipanggil 3 hari setelah magang. Setelah gue ngajuin surat lamaran kerja magang di OJK. Kan dikumpulin dulu nih di sebuah aula gitu. Terus gue nanya kan, kamu memang ngajuinnya kapan gitu kan? Aku ngajuin udah dari 4 bulan yang lalu. Terus kayak, wah gila lama juga. Sedangkan gue yang baru 3 hari, coy, 3 hari langsung diterima buat magang di OJK. Waktu di OJK juga gue di Departemen Audit Internal, tapi gue spesifikasinya di Risk Management. Makanya itu semua tuh yang kayak unpredictable gitu loh. Terus, sekarang gue mau ngajarin caranya sholawat. Sholawat kan tadi gue bilang 1000 per hari. Kalau misalnya kalian nggak bisa pakai tangan ngitung, kalian bisa pakai tasbih ini tasbih kecil gini. Nah kalian bisa pakai tasbih ini murah kok, cuma 10.000. Tapi gue pernah beli juga 6.500 juga pernah di Tanah Abang. 10.000 di Pocin 6.500. Jadi kalau kalian mau beli murah di Pocin aja. Oke. Jadi kalian tinggal pencet-pencet doang nih. Kayak gitu. Sekarang gue juga pengen ngajarin caranya ngitung pakai tangan. Misalnya pakai tangan ya. Tapi kalau pakai tangan kadang suka lupa kan orang-orang nih. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ini 15 nih yang ada garisnya. Habis itu lu balik aja. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Taruh di sini. Gitu. Taruh di sini. Habis itu ulang lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tu waga patma 6 jupan landu tu waga patma. Baru taruh di sini. 1 2 3 4 5 6. Itu udah 100. Kalau gue nggak salah hitung gitu ya. Ntar coba lo praktekin lagi aja, oke? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, karena gue sebenarnya nggak bisa ngomong depan kamera kayak gini. Emang rumah gue bersih banget karena di pinggir jalan. Kalau kalian punya pengalaman tentang sholawat, komen ya di bawah, atau bisa DM aku juga di Instagram. Siapa tahu ada yang mau kalian tanyakan juga, oke? Assalamualaikum. Ya mohon maaf nih, adik gue di belakang lagi tidur.